Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stella Swastika Putri. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kabupaten Purwakarta tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah paparan yang berjudul Pemanfaatan dan Penyalahgunaan Teknologi oleh ASN, sebuah kajian mendalam yang mengulas dua sisi penting, bagaimana teknologi bisa menjadi alat perubahan positif dan sekaligus bagaimana potensi penyalahgunaannya dapat mengancam integritas aparatur sipil negara. Pertama-tama, mari kita lihat pemanfaatan teknologi oleh ASN. Berdasarkan artikel resmi dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN berjudul ASN Digital sebagai transformasi layanan ASN Indonesia, pemerintah mendukung peluncuran platform layanan ASN digital termasuk layanan My ASN dan manajemen kepegawaian berbasis teknologi. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperbarui data ASN secara mandiri, membangun kolaborasi berbasis data, serta mempercepat layanan kepegawaian. Transformasi digital ini terjadi karena beberapa faktor penyebab, di antaranya kebutuhan akan efisiensi dan akurasi administrasi, dorongan kebijakan nasional melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengalaman pandemi yang mempercepat adopsi layanan daring, serta inisiatif pelatihan literasi digital di berbagai instansi pemerintah. Dari sisi dampak positif, pemanfaatan teknologi ini membawa manfaat besar, antara lain peningkatan efisiensi dan transparansi layanan publik, penguatan sistem merit dan akuntabilitas ASN, serta peningkatan kapabilitas pegawai yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, jika tidak dikelola dengan baik, terdapat risiko seperti kesenjangan kemampuan digital antar ASN dan potensi kebocoran data pribadi akibat lemahnya keamanan informasi. Untuk memastikan potensi positif ini, dibutuhkan langkah-langkah seperti standarisasi platform dan integrasi data nasional, pelatihan literasi digital, dan etika penggunaan data untuk semua jenjang ASN, serta kebijakan keamanan siber yang tegas melalui audit berkala dan SOP teknis yang jelas. Selanjutnya, kita beralih ke sisi kedua, yaitu penyalahgunaan teknologi dan media sosial. Salah satu kasus nyata yang diberitakan oleh detik.com bahwa terdapat 3 ASN di Badan Pendapatan Daerah Sulawesi Selatan terbukti melakukan kampanye politik melalui media sosial pada masa pemilihan gubernur. Kasus ini menjadi contoh nyata pelanggaran asas netralitas ASN di ranah digital. Analisis mendalam menunjukkan beberapa penyebab utama, yaitu kurangnya pemahaman ASN terhadap batasan netralitas di media sosial, tekanan sosial dan politik, lemahnya pengawasan dan inkonsistensi sanksi, serta ketiadaan pedoman perilaku digital yang jelas di setiap instansi. Penyalahgunaan ini berdampak serius seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap birokrasi, gangguan terhadap fungsi pemerintahan yang netral, hingga potensi sanksi administratif berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS. Analisis yang lebih dalam juga mengungkap akar masalah sistemik, seperti belum selarasnya insentif organisasi dengan kepatuhan etika digital, minimnya pendidikan etika digital formal, serta lemahnya sistem monitoring dan pelaporan internal. Untuk itu, diperlukan langkah mitigasi seperti memperkuat pedoman media sosial di setiap instansi, mengintegrasikan literasi digital dan etika dalam semua pelatihan ASN, meningkatkan pengawasan dan pelaporan cepat ke BKN dan ke ASN, menegakkan sanksi secara konsisten, serta membangun budaya organisasi yang menjunjung netralitas dan integritas. Sebagai penutup,
Dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi oleh ASN membawa peluang besar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan. Namun, penyalahgunaan media sosial dan internet dapat menggoyahkan netralitas serta integritas birokrasi. Oleh karena itu, keseimbangan antara inovasi digital dan penguatan etika profesional ASN menjadi kunci untuk mewujudkan smart governance, yaitu pemerintahan yang cerdas, adaptif, dan berintegritas. Terima kasih telah menyimak video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.